Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa yarda anhu pernah mendapatkan pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pesannya? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, jika suatu hari nanti kau berjumpa dengan Wais Al-Qarni, dia berasal dari Yaman, maka jumpailah dia, mintalah doa kepadanya, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Singkat kata, generasi bertemu dengan generasi. Rasulullah SAW wafat, digantikan khalifah. Kekhalifahannya dengan khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rezekinya Umar bin Khattab di sana bisa bertemu dengan Wais Al-Qarni dari Yaman. Singkat kata, Umar bin Khattab teringat dengan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanpa malu-malu, Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang pernah duduk dan sering duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya saat itu, minta doa kepada Wais Al-Qarni. Pertanyaannya, apa sih kelebihan Wais Al-Qarni? Wais Al-Qarni itu adalah sahabat Nabi namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW karena dia berbakti kepada ibu. Ibu yang dalam keadaan sakit, Wais Al-Qarni tidak menyia-nyiakannya, merawat ibunya dengan sebaik-baiknya, selalu menggendong ibunya kemanapun ibunya hendak pergi. Itulah Wais Al-Qarni. Dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan manusia biasa, di kalangan masyarakatnya, Wais Al-Qarni adalah sosok yang biasa-biasa saja. Bahkan Wais Al-Qarni adalah termasuk salah satu daripada sekian banyak orang-orang yang miskin pada masa itu. Akan tetapi Wais Al-Qarni adalah viral. Wais Al-Qarni adalah terkenal di penduduk langit, di tengah-tengah para malaikat, karena perbuatannya bakti terhadap ibunya yang amat sangat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, as-saimin wa saimat rahimakumullah. Seorang Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang selalu duduk bersama Nabi ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja meminta doa kepada Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni adalah manusia biasa, masyarakat biasa seperti kita. Akan tetapi bakti terhadap ibundanya luar biasa, maka doanya jauh lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang masih punya orang tua, masih punya kesempatan kita untuk berbakti kepada dia, untuk menyenangkan hatinya paling tidak, walaupun kita belum bisa membantu dengan material kita, atau membantu dengan hal-hal yang mungkin yang diinginkan oleh orang tua kita, paling tidak setiap habis sholat kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bakti kita tidak akan pernah bisa terukur, tidak akan pernah terbalaskan atas apa yang pernah diberikan oleh ayah dan ibu terhadap kita. Oleh karena itu paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. As-saimin wa saimat rahimakumullah. Pesan untuk orang tua. Orang tua selalu dan selalu untuk mendoakan putra-putrinya. Apapun keadaan putra-putrinya, baik dia beribadah ataupun belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa henti harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam kalimat yang sangat singkatnya adalah ad-du'aul walidi li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua itu untuk anak-anaknya sama seperti doa Nabi terhadap umatnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibu nangis kepada Allah minta agar anaknya diberikan hidayah, anaknya agar diberikan kesuksesan, kebaikan dunia dan akhiratnya, kebahagiaan dunia dan akhiratnya, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah, lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun seorang anak yang bakti terhadap ibunya sampai ibunya wafat,
ia terus berbakti kepada ibundanya yang tercinta yang telah mengandung, melahirkan dan menyusuinya tanpa pamrih, maka dia pun doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, kalau orang anak dititipin orang tua satu, walaupun anaknya 10, itu tidak mudah untuk membawa orang tua yang satu itu. Tapi orang tua yang satu membawa anak yang 10, ternyata mampu mendidik dan merawat anak yang jumlahnya 10 tadi. Subhanallah, sehebat apapun kita sebagai seorang anak, ternyata tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan ayah dan ibu kita. Baktilah kepada ayah dan ibu kita. Untuk ayah dan ibu kita di rumah, dan untuk ayah dan ibu yang punya putra-putri di rumah, jangan henti-henti, terus doakan putra-putri kita agar tentunya menjadi anak yang saleh dan salihah. Itu tujuan utamanya. Setelah yang lainnya, kesuksesan dan lain sebagainya, itu akan mengikuti dengan sendirinya. Yang penting salih dan salihah. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, semua amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sunnah jadi amalan yang wajib, yang wajib berlipat ganda Allah berikan pahala kepada kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah malu kalau tidak mengijabah doa-doa kita yang terus menerus siang dan malam memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.